Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini, hari Ahad tanggal 24 November 2024 atau bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1446 Hijriah, kita diberikan kesehatan serta kesempatan untuk dapat berjumpa kembali di dalam kelas tatap muka membaca kitab Arab Gundul yang nantinya akan diampu langsung oleh guru kita Al Ustadz Johan Nasriga Hafidhullah Ta'ala. Dan insya Allah di pagi hari ini akan memasuki pertemuan yang ke-104 dan nampaknya Ustadz sudah hadir. Ana akan coba sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, gimana kabar Anda Ustadz? Alhamdulillah bikhair. Baik, Alhamdulillah karena Ustadz sudah hadir dan untuk menyingkat waktu langsung saja kami persilakan kepada guru kita Al Ustadz Yohan Nasriga Hafizallah Ta'ala untuk menyampaikan materi. Tafadhal Ustadz. Syukran jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam rangka menuntut ilmu agama, yaitu kita mempelajari cara membaca kitab Arab Gundul yang faedahnya kita ambil dari kitab Kitabul Ilmi karya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kita masuki pada halaman ke-40 dan ini masih dalam poin yang ke-11 dari adab menuntut ilmu yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, yaitu adab yang ke-11 ini adalah at-tasabbut was-sabat. Jadi masih dalam poin at-tasabbut was-sabat, di mana at-tasabbut itu maknanya adalah tabayyun. Kemudian as-sabat artinya sabar dan konsisten. Ya, kedua hal ini sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Kita merujaah secara ringkas bahwa di antara adab yang mesti dihiasi, yang terhias di dalam diri thalibul ilmi itu adalah at-tasabbut. Pertama at-tasabbut, yaitu tabayun terhadap berita kabar yang sampai kepadanya, tabayun juga terhadap siapa yang memberikan atau yang menyampaikan berita tersebut, apakah benar atau tidak, dan tabayun juga terhadap menghukuminya. Jangan serampangan dalam menghukumi, terutama berkaitan dengan nama baik dari seorang alim atau ustadz. Kemudian juga as-sabat. As-sabat itu artinya sabar, tekun, konsisten dalam belajar. Di sini saya mencontohkan jika seorang thalibul ilmi itu belajar hendaknya ya, konsisten, jangan dia sekali-sekali misalkan belajar nahwu, belajar ajrumiyah, kemudian berhenti, kemudian dia baca matan qatrun nada, ya, tidak sampai selesai, kemudian berhenti, baca lagi alfiyah, tidak sampai selesai, berhenti. Demikian juga dalam cabang ilmu lainnya, tidak konsisten dalam satu kitab. Jadi satu kitab itu dia tidak selesaikan secara utuh dari awal sampai akhir. Dia hanya mencicip saja. Itu tidak baik bagi penuntut ilmu. Demikian juga dalam hal guru, jangan setiap pekan dia ganti guru, setiap bulan ganti guru,
Ya. Sementara gurunya belum selesai dalam mengajarkan suatu cabang ilmu. Kata Syekh, tidak ada perbedaan baik itu dalam hal fikih, kita belajar fikih itu dari satu kitab secara utuh dan kepada seorang guru. Demikian juga dalam hal nahwu, demikian juga dalam hal akidah dan selainnya. Yang penting kita terus-menerus konsisten, tidak hanya sekedar mencicip. Jangan seperti orang yang suka mentalak atau suka kawin cerai. Setiap dia nikah sama seorang wanita, dia hidup bersamanya hanya beberapa hari, kemudian dia mentalaknya, kemudian dia mencari yang lain, setelah itu dia mentalaknya lagi, mencari yang lain. Jangan seperti itu, kata Syekh. Ya. Nah, kita akan lanjutkan. Di sini Syekh lebih menekankan kembali pentingnya at-tasabbut. Sebenarnya ini sudah ada pembahasannya sebelumnya, tapi Syekh Utsaimin menekankan kembali tentang pentingnya at-tasabbut. Yang ini kita akan baca pada kesempatan hari ini. Siapa yang ingin mencoba membaca? Mana Ustaz? Ya, tafadhol. Qala rahimahullahu ta'ala aidon atasabbutu amri bihim li'anna Itu sebenarnya nakili. muhim ya. Nah, Muhim, Ustaz, muhim. Amrun muhim. amrun bihim Muhim. muhim. Muhim itu artinya penting. Oh, di sini amri bihim di Ustaz, di ana Ustaz. Hmm? Yang di yang asli yang Amri bihim, amrun muhim itu sebenarnya. oh muhim. Aidon atasabbutu amri muhim. Iya. Li'anna nakilina taratan takunu lahum nawayan sayatun. Nawaya, nawai. Nawaya Tidak nawayan ya, nawaya. nawaya sayatin. Sayyi, Sayatin. sayyi'atun. Nah, nanti kita bahasnya ya. Sayyi'atin, Nah, sayyi'atun, sayatun atau Ustaz. sayyi'atan. Nah, nanti kita bahas. Sayatun. Terus, Yang kulu nama yusawihu sum'atan al-mangkuli sum'ata. anhu sum'atal mangkuli Hmm, anhu qasdan wa amdan ya. wa taratan la yakunu indahum nawaya sayatun walakinnahum yafqahuna syai'a Yafhamuna di sini ya. yafhamun يبهمون Ustaz. yafhamun Yafham, yafhamuna. يفهم. yafhamuna syai'a ala khilafi maknahu alladhi uridu bihi Uri, walihada allazi uri, uridu alladhi uridu bihi bukan uridu. Urida. urid alladhi urida bihi Ya. walihada yajibus tasabbutu Hmm. fa idza sabata bisanada ma nukila Tadi. bisanadi Ya. bisanadi ma nukila ata daurul munaqasati Tahu. Nah, ini nanti kita bahas nih. apa Ustaz? Ya, nanti kita bahas. Daura atau dauru? Dauri. Dauru Da- daurul munaqasati dauru. Ya. ma'a Terus, sahibihi alladhi nukila anhu qabla an tahkuma alal qawli bi annahu khata'un hmm? au ghairi khata'in. Khotoun. Jangan ditasdid. Khotoun. Oh, bi annahu khata'un au ghairi Pokoknya jangan khata'in. panjang. Khotoun. Khata'un au ghairi khata'in. Au go. But Au au ghairu goiru. ghairu khata'in. Iya. Wa dzalika li'annahu
rubama yazharu Rubbama yazharu laka bil munaqasati annas sawaba ma'a hadzal ladzi nukila anhul kalamu kalamu. Terus. wal khulasatu annahu idza nukila an syakhsin ma taro annahu khata'un fasalaka Hmm? torokon Kan fasalaka ini ada Faslaka. ini hamzah. Apa namanya? Faslaka. Fas pas fasluk Baslu. perintah. Fasluk amar nih. pasluk torokon salah satan Turukon. Jamak turukon dari torik turuk. turukon salah satan Ustaz Ya. ala tertibi Hmm. Kalau susah, jadilah. Ustaz. Ya, sambung yang lain Ki. Yang lain? Bismillah. Saya Ustaz. Ya, tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Al-awalu at-tasabbutu fi sihatil khabari, Ustaz. Ya. Bentar ya. Asani an-nazri Nazaru. an-nazaru. Ustaz, ya. An-nazaru fi sawabil hukmi. Hmm. Wa in kana sawaban Fa'aidihi Ustaz. Fa'ayyidhu. Oh, fa'ayyidahu. Wadafi'u Wada anhu. Wadafi' ya. perintah itu. Fa'ayyid wadafi' anhu. Fa'ayyid wadafi' anhu. Hmm. Wa in ra'aitahu Ustaz ya. Ya. Taha. Ra'aitahu Khata'un aslaka fasluk ya pasluka. faslukit tariq. Oh, Asalnya fasluk ya, tapi karena dia bersambung dengan sukun juga jadi faslukit tariqi. tariqi. Ta- Faslukit tariqa. Oh, tariqa. Faslukit tariqa. Astalisa Ya. bahwa al-ittisalu biman nasabah. Biman nusiba Oh, biman musibahnya ilaihi. ilaihi. Apa yang lam Ustaz, gimana bacaannya itu lamuna Li li muna muna kisatihi. li muna qasyatihi. Kisatihi fihi waliyakun Waliyakun zalik bihudu'i Ustaz. bihudu'in. Ya, bihudu'in wa ihtiramin. Wah tiramin. Wah. Oh, wa ihtiramin. Kalau Khalas Ustaz. asalnya wa ihtiramin, tapi karena dia apa namanya hamzah wasol. Hamzah wasol itu kalau dia di tengah tidak dibaca ya. Jadi wahtiram. Wahtiram. Nah, sekarang kita terjemahkan ya sama-sama. Aidon itu artinya apa? Juga. juga Ya. Dan juga maksudnya tabayun ya juga tabayun itu adalah masalah yang sangat penting perkara yang penting. sangat penting Perkara yang penting ya. Li'anna naqilina, karena an-naqili itu apa? yang menukil Apa? yang menukil kabar Menukil kabar. Ini terkadang membahas tentang kabar jelek lah ya, kabar jelek terhadap seseorang ya gitu. Ada yang menukilkan berita atau menyampaikan berita
Nah, terkadang orang yang menyampaikan berita tersebut, mereka memiliki niat yang jelek. Buruk, jelek. Ya, dia niatnya buruk. Terkadang ya. Kemudian mereka mengambil atau menukil apa-apa yang yushawwihu. Ini yushawwihu, syawwaha yushawwihu. Syawwaha sum'ah itu artinya Mencemarkan nama baik itu, Ustaz. mencemarkan nama baik. Ya. Yusawwihu sum'ata itu mencemarkan nama. Mencemarkan nama orang yang dinukilkan. Dia ingin menyampaikan berita itu untuk mencemarkan nama baik dari orang yang dinukilkan beritanya tersebut. Qasdan wa amdan. Apa artinya qasdan wa amdan? Secara Dengan sengaja niat. maupun tidak sengaja. Sama ini qasdan wa amdan ini sama artinya ya. Secara sengaja. Qasdan itu dia punya maksud dari dirinya, amdan itu sengaja ya. Sama ya artinya. Menekankan saja. Jadi orang tersebut menukilkan berita itu memang untuk mencemarkan nama baik dari orang yang dicemarkan tersebut secara sengaja. Berarti dia memang niatnya buruk. Ya. Wataratan dan kadang-kadang mereka tidak memiliki niat yang buruk. Tidak ada mereka niat untuk mencemarkan nama baik, akan tetapi mereka salah paham. Ya. Yafhamuna syai'a, mereka memahami sesuatu ala khilafi makna apa? Berbeda Beda maknanya maknanya. yang Saya inginkan, diinginkan, yang Yang diinginkan diinginkan. dengannya. Ya. Jadi berbeda dari makna yang diinginkan. Sebenarnya dia tidak memiliki niat yang untuk menjelekkan orang tersebut, tapi karena dia melihat misalkan potongan video, akhirnya salah paham. Karena itu sudah dipotong-potong videonya. Nah, orang yang memotong-potong video misalnya, kasusnya ya, ada ustadz ceramah, dipotong-potongnya video itu karena dia punya niat jelek, dipotong-potongnya video sehingga ustadznya seolah-olah berkata yang salah. Ya. Misalkan ustadz itu mengatakan Allah itu tidak di mana-mana, misalkan, tapi Allah itu ada di atas arsy. Nah, tidaknya itu dipotongnya. Akhirnya seolah-olah ustadznya mengatakan Allah itu di mana-mana. Nah, seperti itu contohnya. Ya. Itu memiliki dia niat yang buruk. Sengaja dia dipotongnya. Nah, orang yang mendengarkan video yang dipotong tersebut salah paham. Ya. Tidak tahu dia itu dipotong videonya. Padahal bukan maksudnya seperti itu. Walihada yajibut tasabbut. Oleh karenanya wajib tabayun. Tabayun. Nah, apalagi terhadap orang soleh. Mending kita salah, kita maksudnya kita berbaik sangka, walaupun baik sangka kita itu salah, itu lebih baik ya daripada kita menghukumi ustadz tersebut mencemarkan nama baiknya. Ya. Lebih baik kita salah saja, tapi salahnya itu kita husnuzon. Lebih baik seperti itu. Fa idza sabata bis sanadi, jika telah setelah Pasti. ditentukan sanad itu orang yang menyampaikannya ya, rangkaian misalkan dari si Anu siapa yang menyampaikannya itu sudah didatangkan, sudah sah ya terhadap apa yang dinukilkan,
maka saatnya sesi diskusi bersama orang yang mengatakannya itu. Ya, sebelum engkau menghukumi perkataannya, apakah dia salah atau benar. Ya. Pertama kan ditentukan dulu benar atau tidak khobar tersebut. Nah, tentunya kalau mau tahu benar atau tidak, harus tahu siapa yang mengucapkannya, ya kan? Apakah orang ini jujur atau tidak. Nah, sudah tahu kita sanadnya itu, siapa yang menyampaikannya itu, barulah kita diskusikan kepada orang yang mengatakannya itu. Kepada orang yang dituduh tersebut. Kita diskusi, jangan langsung menjelekkan namanya juga. Seperti tadi, ya ada perkataan Ustadz yang dipotong ya, Allah di mana-mana padahal ada tidaknya. Kemudian langsung kita bilang, oh Allah ini salah, sesat. Maksudnya Ustadz ini sesat. Seperti itu. Jangan seperti itu, tapi kita diskusikan apakah benar seperti itu atau tidak, atau salah ucap. Ya. Nah, kemudian wadzalika li'annahu rubbama yazharu laka bil munaqashati anna shawaba ma'a hadzal ladzi nuqila anhu al-kalam. Ustadz Afwan tadi berarti atadawuru. Dauru. Oh, nah. Saatnya dauru itu apa? Sesi ya, sesi diskusi. Saatnya sesi diskusi bersama orang yang mengatakan, orang yang dinukilkan beritanya tersebut. Sebelum engkau menghukumi perkataan tersebut. Wadzalika li'annahu rubbama, dan demikian itu karena terkadang baru tampak jelas padamu setelah kita diskusi. Setelah diskusi baru tampak jelas bahwa yang benar itu adalah orang yang dituduh tersebut. Makanya kita diskusikan dulu. Kita tabayun dulu. Wal khulasatu annahu idza nuqila an syakhsin ma. Secara ringkas, bahwa jika dinukilkan dari seseorang siapapun dia, taro annahu khata'un, engkau memandangnya dia salah, fasluk turuqan salasah ala tertib, maka tempuhilah 3 cara secara berurutan. Pertama, kita atasabbut fi sihhatil khabar. Kita tabayun terhadap kebenaran berita tersebut. Ya. Jangan-jangan beritanya tidak benar, hanya sekedar gosip-gosip saja. Kalau beritanya benar, memang demikian. Kedua, an-nazaru fi shawabil hukmi. Kita lihat hukumnya, apakah benar atau tidak. Fa in kana shawaban, apabila benar, ya, apakah apa yang dikatakannya itu benar, maka kita dukung dan kita bela orang yang tertuduh tersebut. Akan tetapi jika Dapiun itu apa? kita bela, ayat ini didukung dan dibela. Dan jika engkau memandangnya salah, maka tempuhilah jalan atau cara yang ketiga. Ya, yaitu kita hubungi orang yang dituduh tersebut dan kita diskusikan kepadanya. Dan hendaklah hal itu dengan tenang dan rasa hormat. Ya. Jadi diskusinya dengan tidak diskusi yang apa istilahnya mencari kemenangan saja gitu ya. Ustadz itu pasluki atau pasluka, Ustadz? Fasluki. Jadi perempuan, Ustadz? Bukan, ini fi'il amr ini. Salaka yasluku. Ini bukan domir ya Pak ya.
Oke. Kebetulan aja akhir katanya kaf. Iya. Asalnya fasluk at-tariqah. Karena ketemu sukun dan sukun, maka dia di Sambung. kasrah. Faslukit tariqah. Ya, Bukan sekarang bukan sa'alaka asal katanya itu Ustaz. salaka. Salaka ya. Salaka yasluku usluk. Saya seluku. Nah, disambung dengan fa jadi fasluk. Ya, usluk. Fasluk kemudian jadi fasluki karena ketemu sukun dan sukun. Jadi membacanya itu supaya tidak terhenti. Kalau dibuat bersambung jadi faslukit tariqas salis. Kalau dibaca fasluk at-tariq bisa juga. Fasluk at-tariqas salis. Tapi kalau mau disambung faslukit tariqas salis. Jadi domirnya itu anta, Ustaz ya? Anta. Anta. Oh, iya. Fa'ilnya anta di sini. Ustaz bihuduin apa artinya? Hudu Tenang. itu tenang, Hmm. damai. Jadi munakosahnya atau diskusinya itu dengan damai dan dengan ihtiram, dengan rasa hormat. Nih. Baik, kita bahas tentang i'rab ya. Satu persatu dari awal. Aidon itu i'rabnya apa? Kenapa dia mansub? Hal, Ustaz. Ya, bisa sebagai hal, tapi biasanya i'rabnya ini sebagai maf'ul mutlak. Nah, maf'ul mutlak yang mana fi'ilnya dihapus, yang asalnya itu ado aidon. Ado itu artinya apa Ustaz? Roja'a, kembali. Oke. Jadi ini kembali artinya. Kayak terima kasih kembali. Artinya terima kasih juga. Seperti itu ya. Dalam bahasa Arab, di bahasa Indonesia jadi juga artinya ya. Juga atas sebut perkara yang penting. Jadi ado itu artinya roja'a. Afwan Ustaz, anak ke skip. Jadi Allah itu fi'il. Fi'il madi. Aidonnya itu Dorengnya ado udi ya. Difa. udi. Bentar. Mudhari'nya ya. Coba kita lihat di kamus. Ado. UI dia. Ya idu ya. Ya idu. Ado ya idu. Perintahnya id, masdarnya aidon. Oh, jadi Aidon tuh masdar. Nah, Masdar. Makanya dia maf'ul mutlak. Ado ya idu. Id aidon. Fahuwa aidin. Wa maf'ul ma'idun. Ada artinya. Roja'a. Kembali. Ya. Jadi bisa dilihat di kamus ya. Kalau fi'il mudhari itu harus lihat di kamus. Kemudian atas sebut sebagai apa? Mubtada. Mubtada. Khabarnya Amrun, Ustaz. Amrun. amrun. Muhimnya sebagai apa?
Maaf. sebagai naat ya. Ini naat, ini khobar. Jadi muhimun Ustaz ya berarti, bukan muhim Muhim. aja arti. Muhimun Muhimun. ya. Ya, muhimun. Eh, cara mengirabnya ini khobarun mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu zahiratu fi akhirih. Ya. Kalau ini na'tun li amrun wan Marfu'un na'tu gimana cara mengirabnya? Marfu'un ya. Na'tun marfu'un wa alamatu dhammah raf'ihi dhammatun fi akhirih. fi akhirih. Kemudian li anna ini adalah saudaranya inna ya. Dia menasabkan isim ya. Kemudian An-naqilina. an-naqilin itu Isim li'an. isim li anna. Mana khobarnya? Tarotan. Taratun. Tarotan ini sebagai apa? Ada yang tahu nggak? Atau jenisnya apa? Maf'ul. Tarotan itu zorof zaman. Oh, Taratan itu zaman Ustaz ya. Iya, zorof zaman. Kadang-kadang artinya. Zorof zaman. Jadi mana khobarnya li anna? Khobarnya adalah jumlah. Fi'liyah. Iya. Takunu lahum nawaya sayi'atun sayi'atin sayi'atan. Sayiatin. Kenapa sayi'atin? Kalau khabar kan marfu. Sayyi'atun. Sayi'atun kenapa? Kalau tadi kan Sayyi'atan. khabar. Fa'il dari takunu bukan? Bukan. sayi'atan Sayi'ah ini naat dari nawaya. nawaya. Nawaya yang sayi'ah. Nawayanya ini sebagai apa? Khobar kana. Khobar takunu. Kalau khobarnya berarti isim takununya siapa? Kembalinya ke Nakilin. nakilin. Kenapa takunu? Harusnya yakunu. Nah, kalau nakilin ya. Jadi yang benar gimana? Nawaya ini nawaya yang sebagai isim takunu. Ini isim atau isim kanannya ya. Isim kanannya adalah nawaya. Oh, ini jadi mu'annas ya Ustaz ya? Iya. Jamak. Nawaya itu dari Niyah. niyah. Niyatun. Mufradnya niyatun. Jamaknya nawaya. Nawaya dia sebagai isim kana marfu' dengan tanda dhammah muqaddarah. Ya. Oh iya. Dhammah muqaddarah karena dia karena sikol apa? Istiqor. Bukan Ya, selain sikol apa? Ta'azzur, ta'azzur. Karena alif itu tidak bisa diberi harokat. Dia ini isim apa namanya? Maksur atau mankus? Maksud. Maksur. Maksur. Ya. Maksud. Isim maksur tandanya dhammah muqaddar. Muqaddarah. Jadi terkadang niat yang jelek mereka miliki. Jadi niat yang jelek ini sebagai isim kana. Khobarnya lahum. Ini khobar. Khobar kana.
Tarotan takunu lahum nawaya sayyi'atun. Ya. Jadi Kalau terkadang kalau sayyi'ah tadi itu man'ut, berarti dia harus itu juga Ustaz, harus sayyi'atan berarti nawayan. Kan harus sama itunya, harokatnya. nawanya ini rofa, Pak. Oh, oke 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 ya, ya. Rofa dengan tanda dhammah muqaddarah. Ya. Nawayanya yang man'ut, sayyi'ahnya na'at. Jangan terbalik, Pak. Ya, istilahnya sayyi'ahnya ini yang na'at, man'utnya nawaya. Iya, iya. Ya. Yang kuluna mereka ini maksudnya siapa? An-naqilin. Karena Naqilina. orang yang menukilkan berita tersebut menukilkan apa-apa yang merusak nama baik orang yang dinukilkan. Rusawi itu merusak Ustaz ya. Ya, coba kita lihat di kamus. Ya. Itu wazannya fa'ala ya, karena dia syawwaha. Sawwaha. Sawiha. Ini ya, sawwaha. Ini ada nih, sawwaha sum'atah itu artinya ja'alaha sayyi'ah, menjadikannya jelek. Jadi kejelek. Menjadikannya jelek atau qabbahahu, menjelekkannya. Itu Tapi udah satu kata Ustaz ya. ini udah jadi istilah ya. Sawwaha sum'atah ini menjadikannya jelek. Artinya memburukkan citranya atau nama baiknya ya. Tusyawwihu sum'ah. Sum'atan mankul. Mankul ini orang yang dinukilkan berita atau orang yang dituduh. Ya, al-mankulu anhu, al-mankuli anhu. Kemudian qasdan wa amdan ini sebagai apa? Maf'ul bi ajli. Lebih tepatnya hal ya. Dua kata itu sebagai hal Ustaz ya. Iya. Amdannya sebagai ma'tuf. Hmm. Jadi kalau ada secara gitu, secara sengaja, nah seperti itu tuh dia sebagai hal karena dia menjelaskan keadaannya secara sengaja. Watarotan tadi apa? Dzaraf zaman. Dzaraf zaman ya, sama dengan di atas ini. La yakunu, la-nya Nafi. la nafi. Ya. Yakunu indahum nawaya sayyi'ah. Nah, kita lihat di sini kenapa bukan takunu? Karena boleh ya hukumnya kalau ini jamak taksir atau muannas yang ghairu aqil ya. Ghairu aqil itu kalau dia sebagai isim kana atau sebagai fa'il, maka fi'ilnya yaku atau kananya itu boleh muannas atau boleh muzakkar. Jadi boleh takunu, boleh yakunu. Walaupun dia ini muannas ya kan, nawaya sayyi'ah ini kan muannas. Kenapa enggak ya takunu? Nah, hukumnya itu boleh, apalagi dipisah dengan kalimat lain. Nah, sama seperti di surat Al-Mumtahanah itu jelas sekali ya. Qad kanat lakum uswatun hasanatun. Pertama ayatnya itu qad kanat. Ayat berikutnya qad kana lakum fihim uswatun. Pakai kana bukan kanat. Ya, bisa lihat di surah Al-Mumtahanah. Artinya uswatun di situ memang muannas. Boleh kanat, boleh kana. Ya.
Jadi ayat yang keduanya laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Kalau yang pertamanya qad kanat lakum uswatun kanat. Ya, jadi boleh muannas takunu, boleh yakunu. Ya. Nah, tapi Khusus untuk yang tidak berakal, Ustaz ya. ya yang tidak berakal. Dan kalau dipisah dengan apa namanya, kata-kata lainnya, itu tambah boleh lagi dia muzakkar, fiilnya muzakkar. Kalau muannas yang hakiki, dia harus muannas juga fiilnya. Misalkan telah datang Zainab, ja'at Zainabu, harus ja'at, tidak bisa ja'a. Karena Zainab itu adalah muannas Orang yang berakal, ya, orang yang berakal juga, Ustaz. berakal, ya. Jadi ini sama ya i'rabnya dengan nawaya sayyah yang di atas sebagai isim kana. Kemudian walakinnahum yafhamuna. Nah, lakinna juga saudaranya inna ya. Isimnya adalah Khobarnya mana? Jumlah yafhamuna. Ya, jumlah yafhamuna asyai'a ala Syai'a. Nah, jadi jumlah fi'liyah yafhamuna syai'a. Fa'ilnya wawu jamaah. Jamaah. Yang mana maksudnya adalah an-naqilin ini ya. Asyai'a sebagai Maf'ulun bihi. ya maf'ulun bih. Kemudian ala khilafi makna. Jar majrur. Jar majrur ya. Jar majrur khilafi majrur Isim ala. Ya, karena isim majrur kan, isim majrur kan. huwa mudhaf. Bahwa mudhaf. Mudhaf ilaihnya Makna. 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 Wa huwa mudhaf. Mudhaf lagi. Mudhaf ilaihnya hu. Hu. Ya, hu-nya mudhaf Nah, ilaih. ini Adapun allazi Isim mausul. sebagai apa? Allazi sebagai na'at. Ya, sebagai na'at dari makna. Ya. Ala khilafi ma'nahu allazi yang urida bihi. Ya, urida ini bentuk majhul dari aroda. Ya. Aroda yuridu. Ustaz bisa minta diulang enggak maknahu tadi sebagai apa, Ustaz? Maknahu mudhaf ilaih wa huwa mudhaf. Saya tanya dulu, Ustaz. Makna itu kan mudhaf ilaih ya, Ustaz ya. Litisal berarti ya. Fi mahali Ustaz berarti. Yang Kan mana mudhaf hu-nya ini? ya, maknahu itu. Kalau maknanya bukan fi mahali. Memang dia majrur, mudhaf ilaih, majrurun, mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi apa? Al-kasratu al-muqaddarah. Iya, muqaddarah. Alifnya itu berarti alif muqaddarah, Ustaz ya. Ya, Ya, berarti dia isim mankus berarti, Ustaz ya asalnya. maksur. Oh, maksud ya. Ya. Loh, makanya saya heran tadi kok dia makna tetapi dia mudhaf ilaih. Apakah dia itu Karena dia isim maksur sehingga dia kasroh muqaddarah. oh iya. Lanjut, Ustaz. Ya. Kemudian ini urida, ini artinya kalau aroda itu menginginkan ya. Kalau urida yang diinginkan. Ini yang diinginkan. Urida bihi.
yang diinginkan. Dia berbeda dari makna yang diinginkan. Orang tersebut memahami sesuatu yang berbeda dengan makna yang diinginkan. Ya. Walihada, oleh karenanya, yajibu tasabbut. Mana fa'il dari yajibu? Fa'ilnya tasabbut. Ini fa'il. Apa yang wajib? Yang wajib adalah at-tasabbut. Ya. Kemudian faidah. Ya, fa-nya ini permulaan ya, istinafiyah. Iya, ya. Kemudian idza Harfu syakin enggak Ustaz ya? ismu syartin. Oh ya, isim syarat. Ya. Wa huwa mudhaf. Dia juga mudhaf ilaihnya adalah kalimat setelahnya. Jadi mudhaf ilaih itu berbentuk kalimat atau jumlah. Sabata ini adalah fiil syaratnya. Jawab syaratnya mana? Ini fiil syaratnya. Ya. Jawab syaratnya mana? Ata. Ya, ata. Jika telah apa tadi sabata? Sahabat. Telah Pasti ditetapkan sanad. ditetapkan. Telah sah ya. Telah sah dengan sanad apa yang dinukilkan. Maksudnya sudah tahu siapa yang mengatakannya, sudah tahu benarnya berita tersebut, maka kita diskusi. Maka saatnya apa? Sesi munaqasyah, diskusi. Ma'a sahibihi alladzi nuqila anhu. Ata itu fi'il kan Ustaznya? Fi'il. Ja'a Ustaz ya. Sama dengan ja'a ya. Ya. Berarti Datang daurunya sebagai fa'il Ustaz. sebagai fa'il. Saatnya atau tiba saatnya Sesi sesi diskusi. diskusi gitu. Bersama orang yang mengatakan sahibihil ladzi nuqila anhu. Bersama orang Maksudnya yang nanti pelaku Ustaz ya, sobihi ya, ini pelaku. berarti kan. Ya. Sahibul qaul ya. Orang yang mengatakannya, yang dinukilkan darinya. Kemudian di sini koma ya, atau jeda dulu. Qabla an tahkum. Sebelum Kamu menghukumi. engkau, di sini fa'ilnya anta ya. Ya. Sebelum engkau menghukumi alal qaul, perkataan tersebut. Bi annahu qata'un, bahwasanya itu salah atau benar. Jadi kita diskusikan dulu. Jangan langsung kita salahkan. Memang beritanya sudah benar, bukan gosip gitu ya, bukan berita bohong. Tapi kita jangan langsung mengatakan orang ini salah, sesat. Tapi kita diskusikan dulu. Karena apa? Kata Syekh, wadzalika li'annahu rubbama. Karena terkadang tampak jelas bagimu dengan diskusi bahwa kebenaran itu bersama orang yang perkataannya itu dinukilkan darinya. Bersama bahwa yang benar itu adalah orang yang dituduh tersebut gitu. Setelah diskusi. Kan kita bisa saja seperti itu kan. Kita kalau belum diskusi sama orang itu, ya rasa-rasanya orang ini pasti salah lah, ucapannya salah gitu. Mungkin lah gitu kan. Nah tapi setelah diskusi, oh iya ternyata orang ini benar. Nah, bisa seperti itu.
Makanya kita jangan langsung kita menuduh atau mengatakan sesat kepada orang yang berkata sesuatu yang asing bagi kita gitu ya. Ustadz, al-kalam itu posisinya sebagai apa, Ustadz? Al-kalam ini, Ya, apa coba? Naibul fa'il. Betul. Fa'il Ustaz. Min nukila. Naibul fa'il dari nukila. oh baik Ustadz. Nukila anhul kalam. Ada yang lebih susah lagi pertanyaannya. Mana fa'il dari yazharu? Fa'il dari yazharu. Mustatir Ustaz. Mustatir, Ustaz. Mustatir takdirnya apa? Huwa. Iya, kembalinya ke Hu li'annahu. Nakilin. nakilin itu jamak. Sama hum itu. Ke li'annahu Ustaz. Ke li'annahu hu ini adalah dhamirus sya'n. Dhamirus sya'n itu kembalinya ke depan. Ya. Kembalinya ke depan, bukan ke belakang. Ya. Yaitu jumlah setelahnya. Itu Jadi dhamirus. Ustaz, dhamirus sya'n itu kembalinya ke huwa tadi ya Ustaz ya. Huwa mana? Tidak ada kembali dia ke depan, ke perkara Kemana ke depannya maksudnya? ke perkara setelahnya. Perkara setelahnya. Perkara setelahnya apa? Rubbama yazharu bil munaqasyati, seperti itu. Ya sama dalam bahasa Indonesia juga seperti itu kan. Misalkan saya berkata bahwasanya apa? Misalkan Ustadz itu benar ya. Nah, nyanya itu apa? Bahwasanya Ustadz itu benar. Nyanya itu kan berarti maksudnya adalah Ustadz itu benar. Saya mengatakan bahwa Ustadz itu benar. Cuman ada nyanya. Bahwasanya Ustadz itu benar. Ya kan? Jadi nya itu maksudnya perkara yang disebutkan setelahnya. Itu namanya dhamirus sya'n. Ya, dalam bahasa Indonesia juga begitu. Ada dalam bahasa Indonesia. Ini artinya bahwasanya atau karenanya li'annahu. Ya, hu-nya adalah perkara setelahnya. Jadi mana fa'il dari yazharu? Artinya dulu, artinya yazharu tadi apa? Jelas. Tampak jelas. Jelas. Apa yang tampak jelas? Nah, itu cara mencari fa'il. Ke jumlah Ustaz. Jumlah mana? An-nasawaba. Ya, an-nasawaba ma'a hadzal ladzi. Jadi jumlah an-nasawaba ini yang sebagai fa'il dari yazharu. An-nasawaba. Ya. Ustadz, yazharu itu kan bukan majhul ya, tapi maf'ul. Iya, bukan majhul, maklum. Tampak jelas. Tampak jelas. Apa yang tampak jelas? An-nasawaba ma'a hadzal ladzi nuqila anhul kalam. Nah, artinya itu an-nasawaba itu bukan maf'ul Ustadz, tapi Bukan maf'ul, fa'il saya bilang. bukan fa'il tapi maf'ul jadinya Ustadz. Muter-muter. Aduh ya Allah. Mana Ustaz? Mana Ustaz? Ustaz ini kemana Bunda? Ustadz ini minum dulu. Ngopi dulu. Suaranya tidak terdengar, Ustaz. Ada suaranya. Ustaz nggak ada. Sepertinya audionya terputus, Ustaz. Nah, Pak, gara-gara muter-muter tadi, ini Ustaz ini. Nah, sudah ya? Nah, Ustaz. Tidak ada suaranya, tadi hilang tadi Sudah. suaranya. Iya, tadi hilang. Jadi yazharu itu adalah fi'il lazim. Ya. Oh, tidak Bukan butuh muta'addi. maf'ul.
tampak jelas. Jadi dia tidak membutuhkan maf'ul, tidak membutuhkan objek. Oh iya. Apa Oke, yang tampak jelas? paham. Kebenaran itu. Ya. Jadi dia fi'il lazim. Ya, Pak ya. Ya, Tidak ada maf'ul bihnya. ya, ya, ya. Eh, kita lanjut ya sedikit lagi. Wal khulasatu ini adalah mubtada. Khabarnya adalah annahu idza nukila anhu an syakhsin ma nukila an syakhsin ma. Nah, idza nukila ini biasa ya. Sekarang ma sebagai apa deh? Hah? Ada yang tahu? Annahu idza Ustaz, jadi Sebagai na annahu sampai ke saksin itu khobar ya Ustaz ya? Ya. Sekarang pertanyaannya ma itu sebagai apa? Iya. Isim naibul mausul. fa'il, Ustaz. Isim mausul itunya. Isim Tapi dia mausul sebagai naibul fa'il. Bukan naibul fa'il. jawab syarat. Jawab mana? syarat bukan. Syakhsan idza nukila syakhsan. Apabila pada seorang. Ma di sini adalah isim mubham, nakirah mubham. Oh. Ya. Apa Ustaz? Ma itu Baru. dia ada 8 fungsi ya. Di antaranya ada huruf nafi, ada isim mausul, ada isim istifham, ya, ada isim syarat. Nah, salah satunya adalah ma nakirah mubhamah. Nakirah mubhamah. Nakirah mubhamah cara mengirabnya adalah ismun mabniun ya. Al fathi itu Ya, Ustaz. mabniun ala sukun fi Ala mahalli. Nah, di sini dia sebagai naat ya. Fi mahalli jarrin na'tin. Yang mana artinya dari seorang apapun, maksudnya siapapun. Dari siapapun orang tersebut. Dan jika dinukilkan dari siapapun orang tersebut, nah seperti itu. Jadi dia ma di sini adalah fi mahalli jarrin na'tin li syakhsin. Ya, na'at dari saksin. Dia isim. Ya. Istilahnya isim nakirah mubhamah. Sama seperti dalam surat Al-Baqarah itu innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma. Oh, Ma kemudian ba'udoh itu sebagai badal ya. Coba Innallaha la Ustaz diulang lagi cara mengirab mahnya tadi. ismun mabniun fi mahalli jarri na'tin. Fi mahalli ya. Ya. Dia sebagai naat sama seperti ayat tersebut innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma. Sesungguhnya Allah tidak malu memberikan permisalan apapun. Masalam ma. Apapun, contohnya ba'udotan fama fauqaha, nyamuk dan yang lebih besar darinya. Nah, jadi ma di situ artinya apapun. Jika dinukilkan dari seorang apapun, siapapun gitu ya. Taro annahu khata'un, engkau memandangnya salah. Nah, taro di sini ini jawab syarat ya. Yang mana ini fi'il syaratnya, ini jawab syaratnya taro. Bukan. Bukan jawab syarat, afwan. Ini naatnya, naat kedua ya. Syaksin ma, yang mana engkau melihat bahwasanya dia berbuat salah. Nah, jawab syaratnya ini. Ini jawab syarat. Jawab syaratnya faslukhu. Ada fa rabithah lil jawab. Ada fa-nya. Ya. Maka tempuhilah atau apa? telusuri. Bukan telusuri. Tempuhilah jalan yang 3 ini. Gitu. Lakukanlah bisa juga ya. Maka lakukanlah jalan yang 3, cara yang 3 ini. Ya. Secara berurutan. Ya. Urutan. Alat tertib. Salasah sebagai
sebagai naat ya. Dari Turunkan turukon. salasatan ya. Turukon salasa. Salasatan. Turukonnya maf'ulun bih. Ya, ini maf'ul. Kemudian al-awwal ya, ini sebagai mubtada ya. Mubtada ini khabarnya. Yang pertama adalah atasabbut atau tabayun terhadap benarnya berita. Fi sihhatil khabari. Jadi di sini mubtada al-awwal atasabbutnya sebagai khabar ya. Ini fi jar majrur muta'alliq kepada atasabbut. Tersebut. Kemudian as-sani. Ya, sama tadi ini mubtada. Nah, khabarnya ini ya. An-nadharu fi shawabil hukmi. Melihat kebenaran dari hukum. Jika dia benar, orang yang dituduh tersebut sebenarnya benar, apa yang dikatakannya itu benar, maka kita mesti dukung. Fa'ayyidhu. Maka dukunglah perintah ya. Dan belalah. Wa in ra'aitahu khata'un, dan jika engkau memandangnya salah, faslukit tariqa salisa. Jadi ada jalan yang ketiganya. Jangan langsung kita setelah memandangnya salah langsung kita tuduh, tidak seperti itu. Tapi kita tempuh jalan yang ketiga, yaitu menghubungi orang yang dinukilkan perkataannya tersebut untuk berdiskusi dengannya ya, terhadap hal tersebut gitu. Wal yakun zalika ala hudu, dan mestinya hal itu dengan tenang, dengan damai dan rasa hormat. Wa in ra'aitahu, in di sini in syartiyah ya. Huruf syarat. Ra'aitahu karena dia fi'il madi maka dia fi mahalli jazmin. Fa-nya di sini fa rabitul jawab. Kemudian faslukit tariq ya, ini jawab syaratnya berupa jumlah. Yang mana ini fa'ilnya adalah anta ya. Dhamir mustatir takdiruhu anta. At-tariq sebagai Maf'ulun bihi. maf'ulun bih. As-salis Na'at. na'at dari at-tariq. Tiap. Betul. Wa huwa. Wa di sini wa apa? Wa huwa di sini wa haliyah. Ya. Artinya jumlah setelahnya ini adalah hal. Wa tisalu biman itu adalah hal dari ini at-tariq salis. Tariq. Ya. Jadi wa-nya adalah wa haliyah. Wa huwa at-tisalu bima ya. Jadi ini mubtada'nya wa, khabarnya adalah ittisalu. Biman nusiba ini jar majrur muta'alliq kepada ittisal. Ini juga jar majrur, ini muta'alliq kepada nusiba, ya nusiba ilaihi. Kemudian limunaqasyatihi fihi, ini muta'alliq kepada ittisal, ya. Ittisal limunaqasyatihi fihi. Ya, lebih tepatnya ke al-ittisal, bukan ke musibah. Wal yakun, wa-nya di sini wa ibtidaiyah ya. Nah, ini lamnya ini lam amr ya. Lamul amr. Ya, wal yakun, dan hendaklah hal itu izdalikanya sebagai isim kana. Khabarnya adalah bihuduin. Ya. Seperti itu berupa jar dan majrur.
Ada pertanyaan? Yang wadafa tadi wadafa atau ngikutin ini Ustaz? Wadafi, fi'il amr. Wadafi. Oh. Wadafi. Fa'ayyidhu wadafi' anhu. Maka dukunglah dan belalah. Disukunnya dafi'. Dafa'a yudafi'u dafi'. Dafi' ya, fi'il amrnya adalah dafi'. Fa'il. Ustadz ulang yang pasluki tadi, pasluki toriqah tadi, apa Tariqah apanya? salisa. Ya, Ya. fa'nya itu sebagai apa apanya? Fa'tu rabitolil jawab. Oh, Penghubung betul jawab jawab. dari in. Betul Artinya jawab. maka. Maka tempuhilah jalan yang ketiga. Lakukanlah cara jalan yang ketiga, yaitu ya menghubungi orang tersebut untuk diskusi. Ya, saya belum paham robitul jawab itu. Ustadz, fa'nya itu sebagai ini robitul jawab. Artinya tetap seperti maka, seperti huruf atop itulah artinya ya, Ustadz. Dia menghubungkan jawab syarat karena uslub kitoriko ini kan jawab syarat dari in. Dan Oh, dihubungkan oleh menghubungkan jawab fa. Jadi syarat. kalau berupa jumlah dia ada fa-nya depannya. Ya, faslu kitoriq as-salis. Jadi namanya itu fa rabitolil jawab. Menghubungkan jumlah, Ustadz ya. Menghubungkan jawaban. Ini kan jawabannya, jawab syaratnya uslu kitoriq. Nah, dihubungkan dengan fa. Gitu. Jadi fa-nya itu adalah rabitolil jawab. Ya. Jadi kita ambil faedahnya bahwa kita sebagai penuntut ilmu jangan serampangan dalam menghukumi. Ini penting ya, karena banyak kejadian penuntut ilmu itu gampang menyesatkan bahkan ustadz yang dikenal sebagai ustadz al-sunnah. Itu sering terjadi. Bahkan sampai terkotak-kotak. Ya. Bahkan sampai kita salam pun tidak dijawabnya. Gitu. Karena sudah menganggap kita sesat. Karena apa? Karena tidak tasabut, tidak tabayun. Seorang penuntut ilmu itu yang mestinya tabayun, baik terhadap ilmu maupun terhadap berita. Apalagi terhadap ilmu. Misalkan ada suatu pendapat, ya kita tabayun dulu apakah benar ada dalilnya atau tidak. Itu pertama. Tabayun terhadap ilmu. Kemudian tabayun terhadap berita. Seperti yang dijelaskan oleh Syekh di sini, di kitab ini. Nah, Ustadz, ini soal Ustadz ya. Nah, seperti sudah pernah saya tanyakan dengan Ustadz tempo hari. Kalau Ustadz ibaratnya bilang ya Assalamualaikum, yang tidak menjawab saya doakan suaminya beristri lagi. Itu kan saya juga begitu. Kalau dengar Ustadz Assalamualaikum kayak gitu, malas saya jawabnya. Karena dia begitu bilangnya. Yang tidak menjawab salam, saya doakan semoga katanya suaminya beristri lagi. Nah itu kan nggak boleh sebenarnya Ustadz itu. Nah kan di Ya, dalam pelajaran kita ini harus tabayun dulu. Jadi betul, gimana itu tabayun. Karena Ustaz? kadang-kadang kalau kita jelaskan, ustadz tersebut tidak tidak sadar gitu terhadap kesalahannya. Ternyata setelah kita jelaskan, oh iya ya, ternyata itu membuat orang lain tersinggung. Ya, namanya manusia ya bisa berbuat salah kan. Padahal dia mungkin maksudnya untuk lebih ke bercandanya itu kan, lebih ke bercandanya, tapi dia salah ucap. Ya mestinya kita tabayun ke Ustadz itu, apa benar maksud Ustadz seperti itu. Kalau memang benar, kenapa begitu Ustadz? Karena kalau seperti itu dapat menyinggung perasaan. Ya, kita diskusi seperti itu. Oke, Ustaz. Jangan langsung kita menjelekkan. Oh, Ustadz ini seperti ini. Kita jangan datang lagi ke Ustadz itu. Kita hasut-hasut orang. Ya, nanti ujung-ujungnya kita menghalangi orang lain untuk mengambil ilmu. Karena Ustadz itu misalkan orang berilmu kan, tapi kebetulan dia berbuat salah. Baik, kita insya Allah akan lanjutkan
pertemuan yang akan datang pada bab poin baru, yaitu al-hirsu ala fahmi muradillahi ta'ala wa muradi rasulih. Untuk pertemuan ini kita akhiri, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan kembalikan ke Ustaz Abu Ali, tafadhol. Baik, ahsanallahu ilaik atas materi yang telah disampaikan, dan Masya Allah banyak sekali faedah ilmu yang insya Allah bisa kita dapatkan dari apa yang telah dipaparkan oleh Ustaz tadi. Insya Allah bila mana kita senantiasa istiqomah mengikuti paparan-paparan beliau, sedikit demi sedikit insya Allah kita akan bisa mengambil ilmu yang akan apa yang telah disampaikan oleh beliau. Taib. Ya kalau khair wa barakallahu fiik pada Ustadzuna Yohat Nasriga hafizallahu taala atas waktunya dan juga ilmunya. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa diberikan keberkahan dan kesehatan sehingga dapat terus memberikan faedah ilmunya bagi kita semua, dan tak lupa buat teman-teman yang sudah hadir. Barakallahu fikum wa jazakum khair atas atensinya. Semoga kebersamaan kita menjadikan pahala, dan insya Allah kita akan bertemu kembali di kesempatan berikutnya biidznillah taala. Dan ana akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jazakallahu khairan ya Ustaz. Wa iyyakum jami'an. Kalau Wa fiik.